Salam Pendidikan Indonesia. Bersama saya Siti Winda Adriani. Hai sobat, kamu sudah sangat familiar kan dengan pendidikan formal? Iya, pendidikan yang kamu jalani di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu loh. Tapi kamu tahu nggak ada pendidikan non formal? Apa? Kamu tidak tahu? Biar Mimin kasih tahu. Pendidikan non-formal adalah proses pembelajaran yang terjadi di luar lingkup pendidikan formal. Nah, iya, yang menjadi pendidikan non-formal menjadi kelebihan tersendiri dari pendidikan formal, di mana pendidikan non-formal itu pendidikan untuk semua kalangan, semua umur, dan semua jenis pendidikan, di mana pendidikan non-formal itu bersifat fleksibel dan bisa dilakukan pendidikan di mana saja dan kapan saja. Materi pembelajarannya itu tidak sebanyak dan semonoton pendidikan formal loh, di mana pendidikan non formal ini dititik beratkan pada pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, juga iya, pendidikan non-formal juga disebut sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal, di mana pendidikan non-formal ini bersifat pendidikan yang amat luas. Kamu jangan risau, pendidikan non-formal ini merupakan pendidikan utama juga loh di sistem pendidikan Indonesia, di mana pemerintah sudah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional loh, di mana pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang, dan sistematis. Dan juga pendidikan non-formal ini merupakan pendidikan yang membangun peradaban pendidikan Indonesia lebih maju. Jangan lupa, di tahun 2003 ini, di mana era-era gempuran pendidikan ataupun teknologi zaman ini yang begitu maju, pendidikan itu tidak hanya yang terjadi di dalam kelas saja, namun tetapi juga terjadi di luar kelas, kapan saja dan di mana saja. Pendidikan non formal memberikan jalan bagi kamu dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Iya, ini bukan bercanda, tapi ini fakta loh. Mari kita jelaskan. Yang pertama, kelompok belajar. Bagi kamu yang merasa sulit mencari ilmu pengetahuan dengan belajar sendirian dan tidak ada pengalaman sosial dan tidak ada penukaran pendapat antara sesama masyarakat, nah, kelompok belajar ini cocok bagi kamu. Di mana kelompok belajar ini adalah kelompok dari program pendidikan non formal yang bisa membantu kamu, di mana kelompok belajar ini terdiri dari berbagai masyarakat dengan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda dan saling berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan taraf hidup kamu loh. Kelompok belajar juga memiliki mutu dan tujuan menggapai pembelajaran yang sama dan akan diakhiri dalam pendidikan non formal ini mendapatkan pendidikan yang layak dan kamu dapat hidup di tengah masyarakat yang lebih berkualitas lagi. Selanjutnya, yang kedua, pusat kegiatan belajar masyarakat atau sering disebut PKBM. Bagi kamu yang mencari pendidikan yang memberikan keterampilan penuh bagi dirimu, ini sangat cocok loh untuk kamu ikuti, di mana PKBM ini amat banyak tersebar loh di daerah-daerah maupun perkotaan, di mana PKBM ini dibentuk oleh masyarakat dan diperuntukkan juga untuk masyarakat. Dan kamu jangan risau, semua program-program pendidikan non formal yang akan saya sebutkan nanti itu berada di bawah pengawasan dan bimbingan Dinas Pendidikan Nasional. PKBM ini memiliki tujuan yang amat mulia untuk masyarakat Indonesia, di mana PKBM ini memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat dengan fokus peningkatan diri pada keterampilan. PKBM juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kamu yang kurang mampu dan tidak memiliki keterampilan untuk mencari nafkah. Dan dalam PKBM juga membentuk diri masyarakat dalam pengetahuan bersikap, mental, dan keterampilan.
Hal ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang mampu bersaing dan mencari nafkah secara mandiri dan membentuk perekonomian secara lebih baik lagi. Selanjutnya, yang ketiga, lembaga kursus dan kepelatihan. Bagi kamu yang mencari contohnya lembaga kursus bahasa Inggris atau kursus keterampilan memasak untuk meningkatkan skill kamu dalam bekerja ataupun dalam bersekolah, lembaga kursus dan pelatihan ini sangat cocok buat kamu daftari. Di mana lembaga kursus dan kepelatihan ini emang disusun dan dirancang dalam pendidikan non-formal dalam memuat pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lembaga kursus dan kepelatihan ini juga mengajarkan skill dan keterampilan. Tidak hanya itu, lembaga kursus dan kepelatihan ini juga mengajarkan kamu bagaimana bekerja sama dengan individu lainnya dalam mencapai skill dan kebutuhan pendidikan yang kamu inginkan. Dan juga lembaga kursus dan kepelatihan ini juga merupakan lembaga kursus yang menyediakan pendidikan untuk kamu menempuh pendidikan selanjutnya ataupun kamu mencari pekerjaan loh. Selanjutnya yaitu yang keempat, pendidikan keaksaraan. Kamu pasti tidak asing kan dengan kata keaksaraan? Ya benar, di Indonesia masyarakatnya masih tergolong menengah bawah mayoritasnya. Tidak kita pungkiri bahwa ekonomi merupakan suatu ancaman bagi anak-anak Indonesia untuk tidak dapat menempuh pendidikan yang layak. Maka dari itu, pendidikan non formal sebagai solusi dari masalah tersebut, di mana pendidikan keaksaraan dalam lingkup pendidikan non formal yang dilatar belakangi, contohnya kamu dahulunya belum dapat mengenyam pendidikan formal yang dalam mengajarkan cara membaca, menulis, dan mengenal huruf, tapi kamu tidak bisa masuk dalam pendidikan formal tersebut karena faktor ekonomi dan faktor-faktor penghalang lainnya. Tapi kamu tidak perlu risau karena pendidikan non formal menyediakan pendidikan aksara, dan kamu bisa mengenyam pendidikan sebagaimananya seperti pendidikan formal. Pendidikan keaksaraan ini juga diakui pendidikan nasional. Setelah menempuh pendidikan keaksaraan ini, kamu lulus layaknya seperti pendidikan biasanya, seperti diberikan ijazah. Di mana ijazah yang diberikan ini sama ratanya dengan ijazah yang kamu punya di pendidikan non formal. Bisa kamu lamar pekerjaan atau melanjuti pendidikan selanjutnya, karena di dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk dalam pendidikan non formal, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Dengan dilatar belakangi pendidikan keaksaraan ini menandakan bahwa pendidikan Indonesia, contohnya pendidikan nasional, pendidikan non formal, tidak membatasi pendidikannya, tidak membatasi dengan usia ataupun perekonomian atau halangan apapun. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini. Ya, kamu tidak salah dengar bahwa program pendidikan non formal memuat pendidikan anak usia dini, di mana pendidikan anak usia dini sebagai program acuan pendidikan non formal adalah beberapa sub. Yang pertama, kelompok belajar, di mana anak usia dini belajar serta bermain berkelompok dan menemukan kecerdasan sosial dan emosional anak. Yang kedua, TPA atau kepanjangannya itu Taman Penitipan Anak, di mana yang kita ketahui bahwa orang tua saat ini sibuk dalam mencari nafkah, sibuk dalam melakukan kegiatan di luar rumah dan mengabaikan keadaan anaknya sendiri, di mana faktor ini menyebabkan anak itu kurang kasih sayang, kecerdasan dalam tubuhnya kurang berkembang, dan dapat membuat anak tersebut akan sering merasakan namanya gangguan dalam pertumbuhan kembang mentalnya, kecerdasannya, sosialnya, motorik halus dan kasarnya, dan lain-lainnya. Maka dari itu, pendidikan anak usia dini ada di pendidikan non formal, contohnya sebagai penitipan anak, sebagai solusi para orang tua dalam memberikan pendidikan anak usia dini. Nah, dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal mencakup dari umur
2 sampai 6 tahun. Dan juga dalam pendidikan non formal ini, pendidikan anugerah ini juga diajarkan dalam beberapa aspek perkembangan sesuai dengan aspek perkembangan Montessori. Selanjutnya yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan, di mana yang kita ketahui perempuan saat ini kurang kesetaraannya, di mana banyak perempuan kesulitan dalam pekerjaan maupun melanjutkan pendidikannya. Yang kita ketahui dan kamu juga mengetahui, di lingkungan pendidikan ataupun pekerjaan, wanita selalu dinomorduakan karena dianggap lemah dan tidak memiliki cakupan dalam kegiatan-kegiatan. Banyak di antara perempuan yang menghadapi sulitnya dalam mencapai pendidikan yang layak. Banyak di antara mereka putus sekolah, menjadi ibu muda dan tidak mendapatkan pekerjaan dan sering ditindas dalam pekerjaannya. Maka dari itu, pendidikan non formal juga memberikan pendidikan setara, semua masyarakat boleh mencicipi pendidikan yang layak. Maka dari itu, memberikan wanita untuk memberikan semangat dan pendidikan yang layak untuk mereka. Kita dan kamu sebagai wanita harus menemukan solusi dari adanya ketidakkesetaraan ini. Solusinya yaitu pemberdayaan perempuan. Pendidikan non formal di mana ada untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan ketentraman perempuan dalam pencapaian kesesuaian dalam ilmu dan keterampilannya. Pemberdayaan perempuan juga sebagai bentuk dukungan pendidikan nasional Indonesia menumbuh dan memajukan perempuan dalam berpendidikan, yang akan menciptakan kelak orang tua yang baik dan keluarga yang maju dan berpendidikan, dan memberikan pendidikannya kepada anak-anaknya. Dan pastikan juga jika orang tua atau seorang ibu berpendidikan, maka anaknya akan terjamin pendidikan yang bermutu juga. Selanjutnya yaitu pendidikan kesetaraan. Kamu sering kan mendengar pendidikan kesetaraan? Ya, pendidikan kesetaraan merupakan ruang lingkup program pendidikan non formal, di mana sama seperti pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, mayoritas pendidikan kesetaraan mereka terhambat dalam pendidikan, di mana banyak yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya, malah jadi karena faktor orang tua, faktor ekonomi, ataupun faktor lingkungan yang membuat mereka merasa pendidikan itu tidak penting. Namun beranjak mereka dewasa, mereka baru menyadari bahwa pendidikan itu penting, dan mereka sudah terlalu lambat untuk menyadari bahwa pendidikan itu penting dalam aspek kehidupan mereka. Mayoritas masyarakat yang tidak dapat memiliki pendidikan yang layak, mereka biasanya sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan keterampilan, ekonominya sulit, tidak mendapatkan kesetaraan sosial di tengah masyarakat. Karena faktor itu, dari itu pendidikan non formal memberikan semua masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan kesetaraan juga ada beberapa, yaitu ada paket A, paket B, paket C, di mana paket A merupakan pendidikan kesetaraan yang mencakup pada tingkat kesetaraan pendidikan SD. Selanjutnya yaitu paket B, di mana paket B setara dengan pendidikan SMP. Selanjutnya yaitu paket C, yaitu setara dengan paket SMA. Perlu kamu ketahui bahwa dalam pendidikan kesetaraan ini dikawal ketat oleh sistem pendidikan, di mana kamu tidak perlu risau jika kamu belum mendapatkan pendidikan formal. Kamu dapat menempuh pendidikan kesetaraan yang bisa membuat kamu dapat menempuh pendidikan selanjutnya. Banyak loh yang tamatan paket C atau B atau A, mereka mendapatkan pendidikan keperguruan tinggi, dapat menempuh pendidikan, mendapat pekerjaan yang layak karena sertifikat ijazahnya sama layaknya dengan pendidikan formal.
terakhir yaitu penyuluhan masyarakat. Nah, kamu pasti tahu kan di dekat daerah atau perkampungan ataupun perkotaan banyak tuh ada lembaga-lembaga menyediakan penyuluhan masyarakat. Nah, kamu itu sudah mengetahui itu merupakan pendidikan non formal. Ya, dimana kamu melihat penyuluhan KB, stunting, penyuluhan makanan gizi bagi anak, penyuluhan diabetes ataupun kesehatan lainnya, ataupun penyuluhan ketenagakerjaan merupakan ruang lingkup pendidikan non formal. Program pendidikan non formal dalam penyuluhan ini paling fleksibel waktunya, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan disesuaikan oleh kebutuhan masyarakat yang akan di penyuluhan. Biasanya penyuluhan ini memberikan cara bagi masyarakat yang belum mengetahui cara tersebut. Contohnya di bagian penyuluhan pertanian, banyak loh di daerah-daerah terpencil mereka tidak tahu caranya menghasilkan padi yang berkualitas dan mempunyai manfaat yang baik. Mereka memerlukan penyuluhan pertanian. Maka dari itu pendidikan formal ada untuk memberikan penyuluhan pertanian itu kepada masyarakat. Setelah kamu mengetahui beberapa program, ada 8 program yang saya telah sebutkan, bahwa kamu menyadari bahwa pendidikan non formal itu merupakan pendidikan yang sangat luar biasa, memberikan manfaat yang panjang dari anak usia dini sampai tua, sampai dia bekerja, sampai dia punya keluarga, itu dapat menempuh pendidikan yang layak. Sebaliknya, kalau pendidikan formal itu tidak dapat mencakup semua pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka hanya bisa mencakup pendidikan seperti anak usia dini sampai perguruan tinggi saja. Setelah mereka perguruan tinggi, itu biasanya mereka pendidikan formal tidak mencakup itu, dan pada keahlian lainnya juga pendidikan formal tidak mencakup itu. Maka dari itu pendidikan non formal ada untuk melengkapi, pengganti, dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa pendidikan non formal itu tidak kalah pentingnya ada untuk masyarakat. Tanpa kalian sadari bahwa pendidikan non formal itu merupakan suatu jalan yang diberikan pemerintah kepada kita untuk meningkatkan taraf hidup kita lebih baik lagi, lebih merasakan kesetaraan hidup, pendidikan yang layak, dan lain sebagainya. Nah, bagi kamu yang menonton video ini merasakan menghadapi masalah kehidupan, di antaranya dapat mencari solusinya di pendidikan non formal. Nah, bagi penonton, pendidikan non formal bisa membantu kamu loh, dengan cara kamu mau terlibat dalam pendidikan non formal. Bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan. Yang pertama yaitu mencari informasi tentang lembaga program pendidikan non formal yang kamu mau. Misalkan kamu mau PKBM nih, kamu cari saja di Google ataupun PKBM di dekat daerah kamu. Akan tersedia alamat, nomor telepon, dan jenis programnya. Selanjutnya itu mendaftar dan mengikuti program pendidikan non formal, di mana mendaftar ini biasanya ada yang gratis, karena biasanya pendidikan non formal ini menyediakan pendidikan bagi orang yang kurang mampu dan mempunyai taraf kehidupan yang sulit. Maka dari itu ada juga pendidikan non formal biaya pendaftarannya gratis, dan pendidikan non formal ini juga durasi pelajarannya itu biasanya relatif singkat, beda dengan pendidikan formal yang biasanya dilaksanakan seperti SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Beda kalau di non formal biasanya relatif singkat, seperti ada yang 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ada kok yang sampai 6 bulan saja. Itu tergantung pada kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya, penonton dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar diselenggarakan oleh program pendidikan non formal. Seperti kamu telah memasuki pendidikan non formal, kamu mengikuti seperti diskusi, kegiatan praktik, memperhatikan dalam menganalisis ataupun memperhatikan ilmu yang telah kamu dapatkan ke dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari kamu.
Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang telah kamu dapatkan di pendidikan non formal. Contohnya seperti kamu masuk dalam lembaga kursus atau kepelatihan. Kamu seorang ibu-ibu dan kamu memerlukan keterampilan dalam mencari nafkah atau buka usaha. Dengan pendidikan non formal atau kepelatihan dan kursus memasak, kamu dapat membuka usaha dan mengembangkan ide-ide usaha yang dapat membantu perekonomian kamu. Pendidikan non formal itu sama pentingnya dengan pendidikan formal. Pendidikan non formal itu memberikan bahwa pendidikan itu adil untuk semua orang dan tanpa batasan waktu, usia, keuangan ataupun batasan lainnya. Maka dari itu, kamu perlu ikuti pendidikan non formal ini untuk meningkatkan taraf kehidupan kamu. Akan menjadikan manusia dan masyarakat yang lebih berdaya guna lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.